Belakangan ini, beberapa industri di Hong Kong menghadapi kasus tunggakan gaji serius yang melibatkan puluhan juta dolar Hong Kong. Hal ini menarik perhatian luas publik. Para pekerja terpaksa berunjuk rasa dengan memblokir jalan dan membentangkan spanduk. Pada tanggal 8 Mei, sebuah lokasi konstruksi di Hong Kong dilaporkan berutang hampir 30 juta dolar Hong Kong dalam bentuk biaya dan upah yang belum dibayar. Lebih dari 60 pekerja memblokir lokasi tersebut dan 4 truk telah memblokir pintu masuk. Truk-truk itu membawa spanduk bertuliskan, "Bayar uang hasil kerja keras kami." Pada tanggal 7 Mei, situasi serupa terjadi pada proyek Sikwon Racing City. Pekerja menuduh kontraktor utama, GAM Construction, dan beberapa subkontraktor berutang gaji selama hampir 4 bulan, total sekitar 13 juta dolar Hong Kong. Lebih dari 100 pekerja berdiri di tengah hujan sambil memegang spanduk. Pada tanggal 13 Mei, puluhan pekerja berunjuk rasa di sebuah lokasi konstruksi di Kayak Bay, mengatakan bahwa 70 pekerja berutang gaji selama 2 hingga 3 bulan, total lebih dari 2 juta dolar Hong Kong. Mereka berdemonstrasi di sekitar pintu masuk lokasi. Polisi datang setelah diberitahu. Selain konstruksi, industri catering di Hong Kong juga melaporkan kebangkrutan, perusahaan menghilang, tunggakan gaji, dan masalah utang. Pada tanggal 7 Mei, jaringan Kanji Ocean Empire, merek berusia 30 tahun, tiba-tiba mengumumkan akan menutup seluruh operasinya. Sekitar 100 karyawan meminta bantuan Departemen Tenaga Kerja untuk memulihkan sekitar 15 juta dolar Hong Kong dalam bentuk tunggakan gaji. Sebagian besar karyawan berutang gaji 1 bulan. Beberapa harus bekerja dengan banyak peran seperti mencuci piring, kasir, dan layanan bar. Seorang pekerja asing asal China daratan berbagi di media sosial bahwa tidak hanya gaji yang belum dibayar, tetapi pekerja asing juga harus membayar biaya agen yang tinggi. Halo, saya Awan. Begini situasinya. Ocean Empire yang berusia lebih dari 30 tahun telah tutup. Lebih dari 100 karyawan berutang gaji. Lebih dari 20 adalah pekerja asing seperti kami. Kami tinggal di asrama di Hong Kong, tetapi ketika perusahaan tutup, kami diusir agar kami meninggalkan Hong Kong dalam waktu 7 hari kerja. Visa kami terikat pada perusahaan, jadi tampaknya, kami harus segera pergi. Biaya agen sebesar 30 ribu dolar Hong Kong yang kami bayarkan sia-sia. Sebenarnya, ini sering terjadi di Hong Kong dan banyak kota. Toko tutup setiap hari sementara toko baru buka, tetapi agen mengatakan bahwa Hong Kong tidak pernah berutang gaji dan semuanya baik-baik saja. Video ini menunjukkan Hong Kong yang sebenarnya. Ya, gaji tinggi di sini, tetapi gaji tinggi berasal dari jam kerja yang sangat panjang dan lembur yang berat. Hanya kerja yang intens dan serba cepat yang dapat menghasilkan gaji yang layak. Penduduk Hong Kong sangat disiplin, tetapi disiplin itu berasal dari sanksi yang ketat. Ini adalah Hong Kong yang sebenarnya. Awan berasal dari Zhuhai, China daratan. Ia tiba di Hong Kong Mei lalu setelah membayar 30 ribu dolar Hong Kong kepada agen dan menandatangani kontrak 2 tahun dengan Ocean Empire Kanji. Perusahaan juga menyediakan asrama. Sekarang ia menghadapi tunggakan gaji dan pengusiran paksa. Biaya untuk mengadu terlalu tinggi dan ia hampir tidak punya pilihan. Penutupan Ocean Empire Kanji tidak hanya mengungkap situasi rapuh pekerja asing, tetapi juga keruntuhan sistemik industri catering Hong Kong. Terutama pada tahun 2025. Industri ini menghadapi kenaikan biaya, penurunan konsumsi, dan tren makan lintas batas. Lebih banyak penduduk Hong Kong memilih makan di Shenzhen pada akhir pekan dan hari libur. Tren ini sangat memukul merek jaringan. Ocean Empire Kanji didirikan pada tahun 1992 dan mengklaim sebagai restoran kanji jaringan pertama di Hong Kong. Pada puncaknya, ia memiliki lebih dari 30 gerai di Hong Kong dan berekspansi ke Singapura serta China daratan. Selama pandemi tahun 2020, situasi memburuk dengan cepat. Ocean Empire meminta karyawan menandatangani perjanjian untuk menerima 80% dari gaji mereka. Alasan yang diberikan adalah bahwa penjualan beberapa gerai turun setengahnya. Karyawan harus menyetujui pemotongan gaji atau menghadapi pemecatan resmi. Saat itu, jumlah gerai sudah turun menjadi 18. Pada tahun 2024, segalanya terus memburuk. Dalam 8 bulan pertama, 5 gerai lagi tutup. Beberapa gerai menghadapi klaim sewa dan denda dari pemilik bangunan, dan beberapa peralatan bahkan dijadwalkan untuk dilelang. Pada tanggal 7 Mei tahun 2025, hanya 7 gerai yang tersisa. Kemudian, tiba-tiba, perusahaan mengumumkan akan menghentikan seluruh operasinya. Seorang karyawan lokal Hong Kong memberitahu media bahwa mereka telah bekerja di merek tersebut selama hampir 25 tahun. Ocean Empire berutang kepada mereka 460 ribu dolar Hong Kong. Bisnis telah menurun sejak paruh kedua tahun lalu dan karyawan lokal mengalami keterlambatan gaji 1 hingga 2 minggu. Pada tanggal 9 Mei, Chok Kun Chong, seorang pejabat dari Serikat Pekerja Catering dalam sebuah program radio mengatakan bahwa Ocean Empire melibatkan 7 cabang. Mereka telah menerima permintaan bantuan dari lebih dari
dari 100 karyawan, termasuk lebih dari 10 pekerja asing. Karyawan berutang gaji sebagian untuk bulan April dan Mei. Pembayaran untuk dana jaminan hari tua wajib, uang pesangon, cuti tahunan, dan pembayaran masa kerja panjang telah dipotong tetapi tidak dibayarkan. Chu mengatakan bahwa tunggakan gaji di Ocean Empire dimulai dalam 6 bulan terakhir. Banyak karyawan memiliki masa kerja panjang, beberapa hingga 25 tahun. Pekerja biasa berutang lebih dari 100.000 dolar Hong Kong, sementara mereka dengan masa kerja lebih lama bisa berutang 200.000 hingga 300.000. Total tunggakan gaji bisa antara 8 juta hingga 10 juta dolar Hong Kong. Ocean Empire juga berhenti memberikan kontribusi ke dana jaminan hari tua wajib mulai Januari tahun ini. Penutupan penuh Ocean Empire bukanlah kasus terpisah di Hong Kong. Dari toko kecil di pinggir jalan hingga grup catering besar, gelombang penutupan gerai diam-diam menyapu kota. Statistik menunjukkan bahwa antara Mei tahun 2024 dan April tahun 2025, 234 restoran tutup di Hong Kong, sementara hanya 1.779 yang buka. Ini berarti kerugian bersih 255 restoran. Hanya pada tahun 2025, 13 restoran jaringan telah tutup sepenuhnya. Media Hong Kong melaporkan bahwa Daniels Group, merek dengan sejarah 44 tahun, akan menutup toko terakhirnya pada tanggal 29 Mei sepenuhnya keluar dari pasar. Pada saat yang sama, jaringan terkenal lainnya telah menutup gerai satu persatu. Grup besar berjuang untuk bertahan hidup, dan toko kecil lokal menghadapi kondisi yang lebih sulit lagi. Penutupan gerai seringkali disertai dengan utang, tunggakan gaji, dan gugatan hukum. Industri catering Hong Kong sedang mengalami penyusutan struktural. Merek lokal tradisional runtuh di bawah sistem lama. Merek asing gagal karena salah menilai kenyataan. Banyak yang khawatir status Hong Kong sebagai pusat kuliner mungkin terancam. Ekonomi Hong Kong tetap lemah dalam beberapa tahun terakhir, membuat pekerja semakin sulit menuntut gaji mereka. Beberapa orang di internet mengatakan kondisi kerja di Hong Kong mulai mirip dengan daratan China dengan gaji tinggi membutuhkan jam kerja panjang dan kerja intens. Yang lain berpendapat bahwa perlindungan hukum Hong Kong lebih kuat, tetapi penegakan hukum memiliki celah, membuat pekerja asing lebih rentan. Beberapa profesional hari Hong Kong mengeluh bahwa kebiasaan buruk di tempat kerja dari China daratan telah menyebar ke Hong Kong. Karena pengaruh ini, lebih banyak bos Hong Kong lebih suka mempekerjakan pekerja daratan yang lebih murah dan lebih patuh. Pekerja daratan cenderung menghindari mengambil cuti dan langsung merespons saat dipanggil. Ini memberikan tekanan lebih pada pekerja lokal dan memperburuk hubungan kerja. Selain kasus-kasus ini, industri konstruksi di Hong Kong juga telah melihat banyak insiden tunggakan gaji sejak awal tahun ini. Pada tanggal 18 April di distrik Kwun Tong, Hong Kong, di desa Anti, pekerja konstruksi mogok karena belum dibayar. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan bahwa Hong Kong mulai mirip dengan daratan China dengan seringnya laporan tunggakan gaji dan protes pekerja. Pada tanggal 7 Maret pekerja konstruksi di perluasan Terminal 2 Bandara Hong Kong memblokir lalu lintas dengan spanduk. Pada tanggal 5 Maret sekitar 40 pekerja membentangkan spanduk di luar lokasi konstruksi di Elgin Street untuk menuntut hampir 1,5 juta dolar Hong Kong dalam bentuk tunggakan gaji. Pada tanggal 10 Februari lebih dari 20 pekerja berunjuk rasa di lokasi perluasan rumah sakit umum, membentangkan spanduk bertuliskan, "Bayar uang hasil kerja keras kami." Mereka memblokir pintu masuk lokasi. Pekerja mengatakan mereka berutang gaji sekitar 1 bulan. Dengan setiap pekerja menghasilkan sekitar 10.000 dolar Hong Kong per bulan, total jumlah yang belum dibayar diperkirakan sekitar 400.000 dolar Hong Kong. Serikat Umum Karyawan Industri Konstruksi Hong Kong mengkritik sistem regulasi saat ini sebagai gagal melindungi pekerja, mengatakan kasus keterlambatan gaji terus meningkat tanpa tanda berhenti. Pada tanggal 20 Mei pekerja dinding luar berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayar di atap sebuah gedung. Masalah tunggakan gaji di Hong Kong berakar dari perlambatan ekonomi dan sistem subkontrak multi lapisan yang kompleks. Beberapa komentator media sosial mengatakan sejak Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke China, kota itu telah kehilangan kemakmuran dan stabilitasnya. Pekerja sekarang harus memanjat gedung dan mempertaruhkan nyawa hanya untuk menuntut bayaran. Kebijakan satu negara, dua sistem dilihat oleh beberapa orang sebagai satu negara, satu lubang, one pit, dengan eksploitasi brutal dan kebohongan dari Partai Komunis China. Beberapa serikat pekerja dan kelompok buruh di Hong Kong telah meminta pemerintah untuk memperkuat langkah-langkah regulasi, menghukum pengusaha yang tidak bertanggung jawab, dan membangun dana perlindungan upah yang lebih efektif untuk mencegah pengusaha menghilang dan merugikan mata pencaharian pekerja. Selain itu, pada tanggal 28 November tahun 2024, Serikat Umum Karyawan Industri Konstruksi Hong Kong mengadakan konferensi pers. Mereka mengatakan sekitar 200 kasus bantuan diajukan yang melibatkan hampir 2.000 pekerja. Tunggakan gaji mereka melebihi 300 juta dolar Hong Kong. Serikat memperingatkan bahwa jika pasar properti tidak membaik, keterlambatan gaji akan semakin buruk. Serikat mengatakan tunggakan gaji dimulai di proyek swasta, tetapi telah menyebar ke pekerjaan umum.
umum. Keterlambatan berkisar antara 2 hingga 7 bulan. Meskipun kasus bervariasi, faktor umum adalah sistem subkontrak multilapisan yang menyebabkan terputusnya arus kas, dengan pekerja tingkat rendah paling menderita. Banyak pekerja memiliki pendidikan terbatas dan kurang pengetahuan tentang hukum perburuhan. Kontraktor sering menggunakan kontrak lisan untuk menipu pekerja. Ketika terjadi tunggakan gaji atau cedera di tempat kerja, pekerja merasa sangat sulit untuk membela hak-hak mereka. Misalnya, pada tanggal 13 Agustus tahun 2024, South China Morning Post melaporkan puluhan pekerja melakukan protes duduk di lokasi konstruksi di Cantin. Kasus itu melibatkan sekitar 4 juta dolar Hong Kong dalam bentuk tunggakan gaji. Seringnya tunggakan gaji mencerminkan kesulitan ekonomi dan masalah struktural industri di Hong Kong. Pekerja mengambil jalan mogok dan pemblokiran jalan untuk menuntut bayaran. Serikat Pekerja Hong Kong, terutama Federasi Serikat Buruh Hong Kong, mengkritik pemerintah karena mengalihdayakan proyek dengan harga rendah tanpa memastikan pekerja dibayar. Ini telah mendorong kontraktor memangkas biaya dengan menahan gaji. Serikat Buruh menunjukkan bahwa lebih dari 80% pekerja kebersihan dan keamanan alidaya hanya menerima upah minimum. Kontraktor sering menggunakan metode menipu untuk meningkatkan keuntungan seperti memotong hari libur resmi. Misalnya, menolak 1 hari cuti wajib bagi 70 pekerja kebersihan. Kontraktor mendapatkan sekitar 17.920 dolar Hong Kong. Ini mengungkap taktik brutal yang digunakan oleh kontraktor. Salah satu kasus spesifik melibatkan pekerja kebersihan di Hoi Liate pada tahun 2017. Mereka mogok kerja selama 10 hari karena pesangon yang belum dibayar. Di X, beberapa pengguna menyatakan frustrasi atas tunggakan gaji dan lingkungan politik dan sosial yang memburuk di Hong Kong. Salah seorang pengguna mengatakan Hong Kong akhirnya menjadi sangat bersatu dengan China daratan. Seringnya tunggakan gaji adalah hasil yang tak terhindarkan dari meninggalkan supremasi hukum. Yang lain melihat tunggakan gaji sebagai masalah tata kelola, mengatakan kesulitan pekerja dalam melindungi hak-hak mereka kini menyerupai situasi di China daratan. Beberapa komentar mengatakan, inilah Hong Kong di bawah kekuasaan PKC, yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan mereka. Pekerja tidak punya cara menuntut gaji dan keputusasaan rakyat biasa tidak berbeda dari daratan. Yang lain berkomentar sinis, penduduk Hong Kong akhirnya menikmati kehidupan bahagia warga negara China. Selamat, tapi mereka belum berlutut. Langkah selanjutnya adalah memaksa mereka berlutut saat berunjuk rasa. Tandai mereka dengan kode merah. Batasi perjalanan mereka ke Beijing untuk berunjuk rasa. Blokir internet mereka untuk membungkam mereka. Bekukan rekening mereka. Pantau pembuat onar yang gigih. Dan jika itu gagal, kirim mereka ke rumah sakit jiwa. Tidak ada yang bisa melawan sistem. Kalian orang-orang pemberontak. Hong Kong dulunya diakui secara internasional sebagai sistem ekonomi bebas dan terbuka. Ia memiliki sistem hukum yang kuat, persaingan sehat, regulasi pasar yang ketat, sistem devisa terbuka, pajak rendah, sistem pajak sederhana, supremasi hukum, dan kemerdekaan peradilan. Hal ini menjadikan Hong Kong pusat keuangan internasional terbesar ketiga di dunia setelah New York dan London. Namun, sejak penyerahan kedaulatan kepada China daratan pada tahun 1997, Hong Kong berangsur-angsur menjadi lebih mirip daratan. Ia perlahan berubah menjadi kota daratan biasa di bawah kendali Beijing. Ia telah kehilangan banyak keunggulan uniknya dan statusnya sebagai pusat keuangan internasional, terutama setelah protes anti-ekstradisi tahun 2019 dan pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 2020, status Hong Kong sebagai pusat keuangan mengalami pukulan berat. Kota ini telah mengalami imigrasi kelas menengah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengganti kehilangan populasi, pemerintah Hong Kong aktif meluncurkan skema penerimaan migran berkualitas untuk menarik talenta kelas atas. Meskipun sekitar 200 orang pindah ke Hong Kong di bawah skema ini, lebih dari 90% memiliki koneksi dengan Partai Komunis China. Pengamat luar percaya banyak profesional daratan yang terampil datang ke Hong Kong dengan niat lain. Beijing bertujuan menggantikan penduduk Hong Kong dengan elit China. Media resmi China memperkenalkan istilah orang Hong Kong baru dan ada pembicaraan tentang mempertahankan Hong Kong tetapi tidak mempertahankan penduduknya. Seiring bertambahnya proporsi orang Hong Kong baru, publik khawatir apakah Hong Kong akan semakin menyerupai daratan. Sementara itu, banyak penduduk lokal Hong Kong ingin mempertahankan kerangka kerja satu negara, dua sistem, tetapi merasa pesimis tentang masa depan. Partai Komunis China pernah berjanji untuk memberikan Hong Kong tingkat otonomi yang tinggi di bawah prinsip satu negara, dua sistem. Prinsip ini yang diabadikan dalam konstitusi China dan Undang-Undang Dasar Hong Kong, menjamin bahwa Hong Kong mempertahankan sistem kapitalis dan otonomi tinggi dari tahun 1999 hingga 2047. Namun, Undang-Undang Dasar tidak merinci apa yang terjadi setelah 2047, yang mengarah pada perdebatan luas tentang sistem hukum dan otonomi masa depan Hong Kong. Banyak perselisihan seputar satu negara, dua sistem pada akhirnya berakar pada desain asli Deng Xiaoping, yang mengatakan sistem harus tetap tidak berubah selama 50 tahun dan menjanjikan demokrasi penuh sebagai tujuan akhir. Namun 20 tahun kemudian, tujuan akhir ini masih jauh.
Analis saham independen David Webb berbicara di Klub Koresponden Asing Hong Kong pada tanggal 12 Mei tahun 2025. Ia mengatakan sifat istimewa Hong Kong terletak pada perbedaannya dari China daratan. Dalam pembicaraannya yang berdurasi sekitar 70 menit, Webb menyampaikan kekhawatiran tentang perubahan politik dan ekonomi Hong Kong. Ia berkata, pada dasarnya, kami memiliki pemerintahan kecil yang berpegang pada tugas intinya untuk memastikan masyarakat memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan jaring pengaman sosial yang aman. Sayangnya, seiring waktu, kami telah bergeser ke sistem yang lebih dekat dengan sistem daratan dalam hal perencanaan pusat. Ia mempertanyakan berapa lama lagi satu negara, dua sistem bisa bertahan, terutama setelah Undang-Undang Dasar berakhir pada tahun 2047. Ia bertanya-tanya hukum apa yang akan dipelajari mahasiswa hukum setelah 2047, hukum Hong Kong atau hukum daratan. Ia menyimpulkan dengan mengatakan keberhasilan Hong Kong berasal dari model ekonomi laissez-faire. Namun sayangnya Hong Kong kini telah meninggalkan sistem itu. Jean-Pierre Cabestan adalah profesor dan kepala Departemen Ilmu Pemerintahan dan Hubungan Internasional di Hong Kong Baptist University. Ia menyesalkan bahwa Hong Kong yang ia kenal dan tinggali selama lebih dari 20 tahun telah tiada.